dakwah keras anti tradisi dan budaya. Wah, hati-hati itu dakwah keras. Keras apanya, Bang? Keras orangnya. Ya memang saya bukan makhluk halus. Kalau sekarang keras di dalam materinya, kita menjelaskan hak batin, Pak. Bahkan katanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, puncak kebahagiaan seseorang adalah mampu membedakan antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, dan iman dengan kufur. Kita jelaskan tauhid itu seperti ini. Kemudian konsekuensi daripada tauhid apa? Menjelaskan syirik. Pasti ada yang amalia syirik yang kesodok. Nah itu yang mereka katakan keras. Coba antum kalau nggak nyirik, aman kok. Coba antum kalau nggak mengamalkan bid'ah, aman. Coba sekarang kita anak bahas riba, selembut apapun di depan orang rentenir, kesinggung nggak dia? Selembut apapun, saya jelaskan dengan bahasa. Kita di dalam masalah bunga ini harus hati-hati, karena bunga itu ada dua macam, bunga harum wangi, ada bunga yang tidak harum wangi. Nah, bunga yang tidak harum wangi adalah bunga-bunga yang dikeluarkan oleh bank. Walaupun begitu, bagi siapa saja yang sekarang mau senang bunga, silakan. Tapi bunga yang satu ini tolong dihindari. Kita usahakan lembut, bagus. Wah, bunga dikaitkan dengan taman safari masih nggak tersinggung. Bunga dikaitkan dengan taman anggrek masih terima. Kok ngomong-ngomong bank, kesinggung nggak rentenir? Kesinggung. Selembut apapun antum menyampaikan tentang pacaran, sampaikan kepada orang yang lagi pacaran, tersinggung nggak? Soal masalah ketersinggungan, kemudian dia nyolot mengatakan katanya keras, yang salah siapa, Pak? Ya wajar lah. Sekarang gini, ana ada dua benda nih segini, ana benturkan jaraknya 1 meter, beda nggak benturannya kalau jaraknya cuma 10 cm? Beda, tik nggak pecah. Tapi antum coba jaraknya makin jauh dia dari nilai yang kita sampaikan, benturannya makin keras nggak? Logis dia tersinggung dan marah-marah sehingga mengatakan, menuduh kita dakwanya keras. Udah itu aja kok. Itu. Ya, coba kalau benturannya cuman gini, Pak. Nah, selesai, nggak ada apa-apa. Coba jaraknya yang ini berat, benturin jarak 1 meter, pecah nggak nih? Pecah. Itu. Kalau sekarang materi yang disampaikan ringan, orang yang juga sudah sadar dikit-dikit, benturan ringan pecah nggak? Enggak. Itu aja logikanya. Kita pakai teori apa yang namanya? Fisika benturan. Teorinya siapa itu? Teori saya. Ini ditambah panasnya, Pak, biar agak panjang dikit. Kalau nggak panas, gue tutup aja. Oke. Tradisi budaya kita tunjukkan, Pak. Coba bayangin, kalau semua tradisi budaya dimasukkan ke dalam Islam, diklaim diwajibkan untuk diamalkan orang-orang Islam, Pak. Setiap daerah punya budaya nggak? Ada budaya Sulawesi, ada budaya Papua, ada budaya mana lagi? Oh, Sumatera, Kalimantan, Jawa aja, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya dinisbatkan ke Islam, dikait-kaitkan dengan Islam. Kalau nggak diamalkan nanti musuhin, Pak. Betapa beratnya nanti Islam itu menjadi agama. Belum lagi budaya Pakistan, Bangladesh, apa lagi? India, Arab Saudi, Kuwait. Waduh, nanti akhirnya yang jadi korban apa? Ajaran agama tersingkirkan, yang menonjol, yang diamalkan jadinya apa? Budaya di atas namakan fakta. Sekarang lihat kawin, yang menonjol budaya apa? Islamnya, budayanya. Kematian, yang menonjol sunnahnya apa? Budayanya, budayanya.
Karena budaya itu sudah mendarah daging, budaya sudah lengket, sementara agama ini baru dia kenal, maka otomatis yang tersingkirkan Islam ajarannya, yang diamalkan pelan-pelan budayanya, supaya tidak merasa disalahkan, diembel-embelin Islam. Islam dibudayakan atau budaya diislamkan, nggak tahu yang benar yang mana. Yang benar mana Pak? Islam dibudayakan atau budaya diislamkan? Budaya diislamkan, kata dia, ya ibarat botol. Anda ada yang bawa botol nggak? Nggak ada. Ada yang botol, ada yang bawa berbintang nggak? Umpamanya, ya. Bawa botol berbintang, kata dia. Mampu khomer, tapi khomernya dibuang, diganti diisi teh. Itu. Ini maknanya islamisasi. Makanya yang terjadi akhirnya bukan Islam dijawakan tapi Jawa, yang benar Jawa bukan diislamkan tapi Islam dijawakan. Akhirnya ada istilah Islam kejawen, atau dalam bahasa kerennya Islam Nusantara. Makanya kemarin di Jepang saya bilang Islam Nusantara nggak boleh dakwah di Jepang karena Jepang bukan Nusantara. Nah, kalau ada yang datang ke sini dari kelompok Islam Nusantara, jangan dipakai dan jangan hadir karena dia cukup orang Nusantara. Jepang nggak perlu. Itu. Islam kok dibatas-batasi dengan teritorial, Islam Nusantara, Islam Bugis, Islam Melayu, Islam Sumatera, Islam Jawa. Aduh, Islam itu cuma satu, nanti ada Islam Arab. Capek nih orang. Jadi berarti apa Pak? Islam itu bukan anti tradisi budaya, tapi juga dia tidak menelan mentah-mentah budaya. Islam itu akomodatif terhadap tradisi budaya, tapi juga selektif. Makanya Islam itu menstandarisasikan, Islam itu mencoba untuk meluruskan budaya. Yang benar diakui, yang salah. Contoh sekarang mau Pak, ada salah satu budaya daerah, ngadu kebo. Kalau mati bahagia kebo, ini dianya. Apa itu kita benarkan? Ada lagi ngadu sapi, ada lagi apa? Itu. Terus ada budaya, masya Allah ya. Siapa aja yang mau kawin harus berhasil nyuri istri, calon istrinya. Itu. Ada budaya nanti pokoknya sekarang kan sudah membudaya. Bahkan orang tua nggak terima anaknya kalau sebelum nikah nggak pacaran, ya nggak? Budaya kok. Jadi Islam itu kita standarisasikan atau budaya yang kita standarisasikan? Kalau kita standarisasikan Islamnya Pak, ibarat kita itu beli kain, kurang bahannya, dicuklek meterannya, dipotong meterannya, meteran disuruh menyesuaikan kain. Bener nggak itu? Harusnya kain disuruh menyesuaikan meterannya, bukan beli Pak kain kurang, ya Mas biar pas ya Mas ya, meterannya saya potong, pas ya Mas ya, beda ya, pas ya. Ya nggak bener. Antum sebagai pembeli kain yakin nggak terima, Pak kok jadinya kain, kok jadinya meteran menyesuaikan kainnya, bukan kain menyesuaikan meterannya. Tuh. Terus ada lagi subhat, mengaku paling benar sendiri. Wow, ini paling keren. Ngaku paling benar sendiri. Ini ibu-ibu masih betah? Masih oke? Ya, bapak-bapak? Lanjut? Dohir batin? Aneh. Jadi kita dianggap mengaku paling benar sendiri. Duh, Pak, coba kalau kita ngaji sekarang di sini, kita kasih judul dan ngajak orang Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan membuat tema penyesatan. Semoga kita semua jadi orang-orang sesat. Antum terima? Dan kita sebaiknya menjadi orang-orang salah. Karena jadi orang benar itu salah. Itu mendingan jadi orang apa? Salah. Orang benar disalahin kok. Ngaku paling benar sendiri. Pak, saya katakan kepada antum, ngaku paling benar artinya menyampaikan kebenaran yang itu datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Perintah Allah kok.
kebenaran itu datang dari Allah, jangan ragu-ragu di dalam menyampaikan. Dan Rasulullah SAW itu ketika diutus menyampaikan kebenaran atau kesalahan? Kebenaran. Kecuali kalau sekarang ini Pak, dakwah menyampaikan kebenaran, ngaku paling benar sendiri, artinya menjamin pasti masuk surga? Ya tidak. Lo kalau pengen lihat muka-muka penghuni surga nih ya, nih tolong foto. Enggak. Semua juga kita mengatakan mudah-mudahan kita berharap nanti masuk surga. Iya enggak? Enggak ada satupun ustadz mengajak kita semua ini pasti masuk surga. Enggak ada. Kita semua berharap apa? Rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah. Semoga kita di dalam meniti kebenaran itu apa? Memasukkan kita ke surga. Rasulullah sendiri mengatakan apa? Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali. Tidak ada seorang di antara kalian masuk surga semata-mata karena amalnya. Enggak ada tuh. Nah kalau sekarang kita menyampaikan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah sudah mengatakan kok, taraktu fikum amraini, aku telah tinggalkan di tengah kalian dua perkara, lan tadillu ba'di, tidak akan sesat selamanya setelahku, in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah wa sunnati. Loh kan? Berarti Rasulullah mengatakan tidak akan pernah sesat, pasti benar. Memastikan kebenaran itu lebih penting. Terus gini Pak, antum, ana tanya sama antum semua, setiap mobil ada nggak buku panduan untuk merawat supaya mobil itu awet? Jangankan mobil, motor, jangankan motor Pak, beli Magic Jet, mesin-mesin yang Masya Allah, vacuum cleaner, itu aja ada buku apa? Petunjuknya untuk merawat supaya mesin itu Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia alam semesta, nggak mungkin nggak menurunkan buku petunjuk. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau mobil Mercy dirawat pakai buku bajai. Wah, habis diservis loncat-loncat tuh bajai. Apa jadinya sekarang antum punya blender, antum pakai pedoman buku apa? Pompa air. Nggak jalan Pak. Oleh karena itu di sini Allah menurunkan Alkitab dan mengutus Rasulullah menjelaskan Alkitab menjadi As-Sunnah, dan para ulama mengatakan Al-Quran itu lebih butuh kepada Sunnah daripada Sunnah kepada Al-Quran. Karena apa? Karena Sunnah itu menjelaskan. Makanya ya lucu juga Pak, manusia itu mengatur diri sendiri, bikin undang-undang sendiri, menolak syariat. Lucu. Sementara ya Allah, kadang-kadang yang bikin undang-undang itu lulus SMA aja masih dipertanyakan, akademisinya juga mungkin tesis yang yang S1 itu apa? Skripsinya juga ya Allah, ujiannya juga nggak jelas di mana, jangan-jangan ujiannya di warkop. Itu yang bikin undang-undang untuk kita yang nanti menghalalkan, mengharamkan kemaluan istri kita, anak-anak kita, merubah-rubah nasib agama kita. Contoh clear apa? Nikah dulu 17 jadi sekarang 19. Antum sekarang anak antum kawin umur 17, itu salah. Itu melanggar undang-undang, bisa kena masalah. Lagi gitu. Siapa yang bikin? Coba kalau dia itu ngerti pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, pernikahan Umar dengan anaknya Ali umur 16 tahun, pernikahan Utsman dengan Nailah yang istri setia menampingi ketika Utsman dibunuh, yang jari-jarinya itu tertebas 4 berapa? 16 tahun ketika nikah sama Utsman. Utsman berapa umurnya? Hampir menginjak 70. Makanya ketika malam pertama Utsman melepas jubahnya, melepas sorbannya, botak, kaget. Utsman juga minder, punya istri muda 16, botak. Masya Allah, kedewasaan, kehebatan dia. Si Nailah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, di daerah kami, di suku kami itu, perempuan itu bangga kalau dapat suami botak. Oh, semangat itu ya.
Masya Allah. Jadi kan nggak minder ya. Masya Allah tuh. Makanya istri itu jangan gembosi. Istri itu harus menghibur, membesarkan. Dari yang hati suami lagi kecil, siapa yang membesarkan? Istri, gitu. Utang suami yang sedang mengecil, siapa yang membesarkan? Istri, gitu. Itu. Jadi istri itu tugasnya apa? Membesarkan, membengkakkan. Itu bagus nggak itu? Bagus. Gitu. Nggak apa-apa. Itu yang nyungsep juga antum sendiri kok. Oke, clear ya? Makhluk paling benar di mana? Wallahu ya ikhwan, kita dari awal sampai akhir dakwah dari saya sendiri 90 sampai sekarang mendakwahkan apa? Ngajak orang kepada kebenaran, ngajak orang supaya benar, ngajak karena qulil haq sampai siapa? Abu Dzar mengatakan qulil haq walau kana murra, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Udah selesai. Ngaku paling benar, subhat ya. Jadi kalau antum mendapatkan itu, bantah dengan diantara yang saya sampaikan ini. Yang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.